Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan teknologi proses reduksi biji besi yang telah kami buat dengan dosen pengampunya yaitu Insinyur Maulud Hidayat, SEME. Next. Nah, kami dari anggota kelompok 10 berisikan 6 orang. Yang pertama itu Tegar Faisal Oktandar dengan NIM 33341800027. Lalu ada Jasmine Amira Kansa dengan NIM 33342100013. Lalu ada Ahmad Renaldi dengan NIM 33342100027. Lalu ada Lucy Febrianti dengan NIM 33342100051. Lalu ada saya sendiri yaitu Christian dengan NIM 33342100060. Dan terakhir ada Egy Fadila Syaputra dengan NIM 33342100097. Outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada informasi teknologi secara umum, yaitu ada Sirkort dan juga ada GAM, dan ada diagram alir prosesnya, lalu ada referensi, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sirkort. Proses Sirkort adalah proses reduksi langsung biji besi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal dari Jerman, Turki AG. Proses ini menggunakan gas alam sebagai agen reduktor dan memungkinkan pengolahan biji besi menjadi besi spon dengan kualitas tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah. Proses ini juga memungkinkan penggunaan biji besi berkualitas rendah yang sebelumnya tidak dapat digunakan dalam proses reduksi. Nah, proses ini mirip dengan proses reduksi langsung lainnya, namun memiliki beberapa keunggulan. Proses Sirkort memungkinkan pengolahan biji besi dengan kadar Fe yang lebih rendah, bahkan hingga 50%. Selain itu, proses ini juga memungkinkan pengolahan biji besi dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga memungkinkan penggunaan biji besi yang sebelumnya tidak dapat digunakan dalam proses produksi langsung. Nah, di sini prinsip kerja dari proses ini, biji besi dimasukkan ke dalam reaktor fluidis bed, lalu ditembakkan gas hidrogen dan gas penyangga yang diinjeksikan ke dalam reaktor. Reduksi biji besi menjadi besi terjadi pada suhu antara 450 hingga 600 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, reaksi kimia antara biji besi dan hidrogen terjadi dan untuk menghasilkan besi spon. Untuk kelebihan dari proses Sirkort ini memiliki efisiensi yang tinggi. Proses ini dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk fleksibilitasnya dalam hal jenis biji yang dapat digunakan termasuk biji yang tidak dapat direduksi dengan baik. Lalu ada penggunaan gas hidrogen sebagai agen reduksi untuk membantu mengurangi emisi karbon. Lalu kekurangan dari proses Sirkort ini untuk investasi awal yang lebih besar. Lalu ada konsumsi energi tinggi meskipun efisien, proses ini membutuhkan konsumsi energi yang cukup tinggi. Lalu ada kesulitan kontrol suhu dan kondisi reaktor dapat menjadi tantangan mengingat sifat fluidis bed yang dinamis. Lalu ada untuk pengaplikasiannya, proses Sirkort umumnya digunakan untuk menghasilkan besi spon atau DRI yang selanjutnya dapat digunakan dalam produksi baja. Next. Berikut ini dapat dilihat diagram alir dari proses Sirkort. Nah, proses Sirkort ini memiliki
raw material awalnya itu adalah biji halus yang telah di preheat hingga 800 derajat Celcius. Kemudian biji halus ini akan masuk ke reaktor CBF. Nah, di reaktor CBF ini biji halus ini akan tereduksi hingga 70% metalisasi. Nah, biji yang telah termetalisasi ini akan dilanjut ke reaktor FB. Nah, di dalam reaktor FB ini eh, biji halus ini itu akan mengalami metalisasi akhir hingga 92 sampai 93%. Nah, kemudian eh, reaktor FB ini memiliki dua keluaran atau dua produk. Yang pertama yaitu adalah gas sisa yang akan dikembalikan ke reaktor CFB, dan yang kedua yaitu adalah produknya atau bijinya. Nah, itu eh, keluarannya itu memiliki temperatur sekitar 630 derajat Celcius dan nanti akan dipanaskan kembali hingga 680 derajat Celcius yang digunakan untuk membuat briket. Next. Baik, berikut adalah reaksi dari yang terlibatkan pada proses circle rate ini. Jadi reaksi kimia yang mendasar itu adalah sebagai berikut, yaitu Fe2O3 ditambahkan dengan gas alam yaitu 3H2A dan menjadi 2Fe plus 3H2O. Jadi reaksi ini merupakan penambahan hidrogen menjadi biji besi yang bereaksi terhadap besi murni dan air. Lalu gas H2 ini dapat dihasilkan dari beberapa sumber seperti steam reformer dan uap serta elektrolisis air juga. Next. Baik, selain teknologi yang tadi ada juga teknologi GAM. GAM ini menggunakan bejana reaktor berbasis shaft dengan proses reformasi dari gas alam yang terjadi dalam reaktor atau shaft. Adapun informasi umum mengenai GAM adalah sebagai berikut. Produk yang dihasilkan dalam GAM merupakan DRI, menggunakan tipe reduktan yaitu gas alam, menggunakan tipe reaktor shaft. Nah, tipe SAP ini merupakan teknologi yang banyak digunakan di dunia untuk proses reduksi secara langsung. Ukuran orang dimasukkan ke dalam teknologi ini bisa berupa lam, pelet, atau sinter ore. Reaksi reduksi yang terjadi adalah solid karbon, karbon monoksida, dan juga gas hidrogen. Untuk detail dari prosesnya yaitu memiliki unit size 0,4 sampai 1,8 mt per A dengan ukuran biji sebesar 10 sampai 20 mm. Untuk temperatur reduksinya adalah 850 sampai 950 derajat Celcius dengan waktu retensi 6 jam, yaitu waktu lamanya biji diolah. Nah, teknologi ini dioperasikan pada temperatur ambien sampai 5 bar. Yang menjadi kelemahan teknologi ini adalah dapat terjadinya pressure drop. Berikut ini merupakan diagram alir dari proses GAM. Nah, alur proses reduksi biji besi dengan menggunakan proses GAM yaitu pertama-tama biji besi dilakukan preheat dan direduksi menggunakan gas reduksi yang terdiri dari 95% CO dan H2 dalam temperatur 850 derajat Celcius. Biji besi direduksi hingga menghasilkan DRI minimal sebanyak 93% secara metalisasi dengan lama proses hingga 6 jam kemudian didinginkan ketika melewati daerah gas reduksi untuk mencegah kerusakan saat handling atau proses reoksidasi. Top gas merupakan gas yang disirkulasikan kembali dengan kandungan 50% gas CO2 dan H2O lalu didinginkan, dibersihkan, dan disirkulasikan kembali menuju reformer. Gas alam segar seperti CH4 dihembuskan dan tercampur dengan gas CO2 dan H2O lalu dipanaskan ketika akan memasuki reformer
Umumnya gas yang memasuki reformer dicampur dengan katalis. Jika dalam pengaplikasian batu bara digunakan untuk memproduksi gas reduksi, gas CO2 dihilangkan dari top gas dan dicampur dengan gas reduksi segar yang diproduksi secara gasifikasi dari batu bara dengan oksigen dan uap. Next. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi tentang reduksi biji besi yang kami buat. Berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah sirkuit proses atau proses sirkuit adalah metode produksi besi yang menggunakan gas hidrogen untuk menghasilkan besi spons dari biji besi melalui proses reduksi. Yang kedua, kelebihan dari proses sirkuit antara lain efisiensinya tinggi, fleksibilitas dan penggunaan hidrogen. Adapun kekurangannya dari proses sirkuit ini, yaitu ada investasi awalnya besar, konsumsi energinya tinggi, dan kesulitan dalam mengontrolnya. Lalu yang ketiga, alur proses sirkuit melibatkan preheating dan proses reduksi. Yang keempat, GAEM menggunakan bejana reaktor berbasis shaft dengan proses reformasi dari gas alam yang terjadi dalam reaktor atau shaft. Lalu yang terakhir, alur proses GAEM melibatkan proses pemanasan pelet, proses pemanasan gas awal, proses pembakaran gas, dan proses reduksi. Next. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.